mending beli di Malaysia nggak sih daripada beli Di 4 sini. juta di Indo? Iya sih. Tapi Kayaknya mau ke lebih worth. Malaysia. Kan lu ada itu. Ada agen. Agen. Oh bener juga. Ya, halo lagi buat semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Ngeteguh, ngobrolin teknologi, gaming, dan hobi. Bersama saya, Heri, Salman, dan Anci. Mas Anci. Mas Anci. Dan Banci. loh, Mbak Anci Mbak. maksudnya. gara-gara Mbak lagi Anci Pride atau Month emang ceritanya. Mbak ya, Mbak. Jadi, hari ini banyak berita. Oh, real kah? Berita apa saja kah? Gaming, apa namanya? Summer Game Fest. Oh. Summer Game Fest kan banyak banget. Summer Game Fest dan WWDC. WWDC gue cuman mau ngasih tahu satu hal kecil aja lah. Kayaknya nggak usah terlalu banyak dibahas. Iya. Intinya mah AI. Iya lagi. Oh. Apple Intelligence. Ya. Apa itu artificial intelligence salah itu? Apa ya? What is artificial intelligence again? What is AI? AI Apple Intelligence. Intinya mah sama kan? Intinya mah AI sebenarnya. Tapi AI-nya keren sih jujur. Cuman Apa yang menarik? Siri sih. Sirinya naik jauh banget. Sirinya jadi Pinter. ya jadi dikonekin ke ChatGPT kan. Enggak, sebenarnya tanpa ChatGPT pun udah naiknya jauh banget. Oh. Banyak lokal kayak lu generating image-nya lokal. Gitu. Jadi iya maksudnya LLM-nya pakai lokal. GPT kan? Enggak, LLM-nya lokali di handphone. Iya. Kalau dia ngerasa nggak cukup, baru dia ngontak GPT, dan itu dia permisi dulu kayak. Ini kalau lu nanya hal misalnya kayak kalau misalnya gua apa ya GPT ya. Oh, cara PDKT sama cewek misalnya gitu ya. Terus kayak itu kan bingung kan dia kan. Ya udah gua mau tanya ChatGPT boleh nggak? Nah, itu lu confirm. Baru keluar gitu. Gitu. Jadi nggak ya akhirnya NPU-nya dipakai yang ada di ya iPhone. Dan NPU-nya akhirnya dipakai. Dan tapi karena NPU-nya standarnya masih lokal, jadi juga kayak standar image lokal tuh maksudnya gimana? Masih lokal gitu kan, bukan pakai internet kan? Ya emang NPU itu emang untuk ngeproses LLM secara lokal. Iya, cuma kan biasa kalau AI kan secara internet kan. Kalau internet kan lo ke server lebih kuat lah istilahnya servernya itu. Iya. Jadi kayak image generatingnya juga nggak terlalu bagus. Kayak maksudnya mungkin NPU-nya nggak sebagus yang lain. Ya. Mungkin topsnya rendah. Ya. Gitu. Ya jadi generating juga gambarnya masih ya nggak terlalu realistis lah. Kalah gitu. Kelihatan gitu kualitas gambarnya ya asal ada aja gitu. Yang keren mah, yang gua lihat mah ini sih kalkulatornya iPad paling yang menarik. Sisanya mah ya gitu aja meh. Apa kalkulatornya? Keren banget anjir. Gimana anjir? Jadi bisa bikin rumah apa gimana? Bener-bener kita jadi lu coret-coret tulis aja. Tulis. Saya 2 kali 2 sama dengan seret ada 4. Jadi kita tulis pakai tulisan tangan. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Terus lu misalnya tambahin jadi 2 kali 2 terus lu kasih per. Jadi per 4. Jadi kan sama dengannya dia langsung update sendiri jadi 1. Jadi nulis per word. Dan si tulisan jawabannya itu kayak tulisan tangan lagi gitu. Ya. Terus bisa bikin grafik. Kenapa zaman kita sekolah belum ada yang begini? Bahkan lu kayak bikin grafik juga bisa kan? Iya, kayak lu bikin grafik blank terus kayak mau bikin grafik scene tangan kos kayak gitunya itu bisa. Nanti otomatis dan itu stylenya tetap kayak tulis tangan gitu. Walaupun gua udah update di iPad gua dan gua sudah mencoba nggak secanggih itu. Nggak seindah itu sih. Mungkin belum ya. Anjir, kalau iPad yang jadul masih kebagian nggak? Kebagian itu makan standar banget. Oh, oke. Masih oke lah. iPhone juga kebagian soalnya. Kalau iPhone juga ada. Jadi misalnya Anci kan pakai iPhone. iPhone-nya lu update ke beta yang sekarang. Itu ada. Lu bisa kayak gitu langsung sekarang. Gua ada iPad tapi iPad 8. iPad 8 kayaknya masih nggak tahu tak dapet nggak ya. Yang gue inget sih 9 dapat, 8 nggak tahu tak. Dapatnya tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Asa dapat harusnya sih. Jadul lah pokoknya. Harusnya sih dapat ya. iPad 8 iOS support. iOS 18 ya sekarang.
Bisa sih. Bisa sih. Bisa. Masih generasi 6 juga masih bisa. Gitu. Jadi enak sih Apple sebenarnya. Dia software supportnya panjang banget lah. Iya benar. Kelebihannya itu dibanding yang lain mah. Dibanding Android ya. Ya, banding Android. Secara general cepet banget ininya. Ya, dan sekarang bener-bener kayak kalau lu iOS 18, terutama ya gue bahas dikit iOS 18 tuh udah jadi kayak Android banget sih handphonenya. Bisa itu ikonnya bisa diacak-acak. Bisa di mana kayak aja. personalize gitu-gitu. Ya, warna. Yang quick settingnya juga bisa di. Ya, quick settingnya dulu bener-bener Android, jadi Android lah. Android basically launcher Android launcher iPhone, rasa iPhone gitu. Rasa iOS. Iya. Gitu. Cuman ya balik lagi sih, attention to detailnya lucu-lucu sih. Apple tuh selalu ya. Kemarin kan gue sempet cerita dulu kan. Yeah. Sekarang tuh kayak kalau lu neken animasi kayak sekarang kalau neken. Oh iya, yang ada gitunya ya, ada kayak semacam kalau volume button. Iya, kalau lu neken volume tuh ada benjolnya diketekan ke dalam, digeser ke dalam gitu. Seolah-olah ketekan. Hal-hal kecil yang apa ya, ngasih experience menarik. Gak penting. sih, Sumpah gak penting banget. Tapi kayak, lucu gitu. Begitu lu kayak Android tuh kaku banget ya OS-nya ya. Iya. Itu banyak attention to detail lah kalau Apple tuh selalu gitu. Oh, sama T9 dialing akhirnya ada cuy. Apaan tuh? T9 dialing. Itu. Jadi kalau juta tahun. Iya anjir baru keluar. Jadi kan kayak mau kalau Android kan ada 2 ABC, 3. Jadi kayak mau nelfon Anci kan tinggal 2, 6, 2, 4. Keluar gitu Anci kan. Oh, I see. Dulu gak bisa cuy. Lu ini gak bisa. Harus ke kontak dulu ya, baru search dari kontak gitu ya. Iya, diketik ya A, N. Kalau sekarang tuh bisa 2, 6. Ketahuan deh, ada yang ketahuan nih. Oh itu. Ya janganlah. Ini publik. Bahaya. Bahaya. Begitu. Jadi ya banyak hal-hal minor yang tapi cukup quality of life. Ya, quality of life. Terus kayak itu juga kan akhirnya keluar kan RCS. Oh iya, RCS. RCS-nya di sini udah akhirnya update RCS. Jadi messaging-nya juga jadi bisa aneh-aneh lah, pokoknya kayak WhatsApp lah. Italic lah, di bold lah. Tapi itu cuma kayak harus kan iMessage kan iPhone sama iPhone. Ya, iPhone sama iPhone. Sekarang udah bisa RCS. Tapi nggak tahu RCS-nya fiturnya sama nggak sama Android? Yang basicnya sama lah, cuman kayak kayak schedule. Sekarang kan bisa schedule message kan. Yeah. Itu schedule message mungkin belum di Android nggak bisa. Cuman ini kayak Telkomsel aja sekarang pakai RCS loh. Message-nya. Oh iya? Iya. Dia enggak sih masih. Ya iya, iPhone nggak bisa RCS. Dia enggak keluar. Ya masih kayak gini. Iya kan pakai iPhone kan maksudnya? Iya, pakai iPhone. Masih begitu. Masih link. Belum RCS soalnya. Oh, sekarang Telkomsel udah. Itu kalau ngomong brand istilahnya kayak provider salah satu di Indonesia yang paling besar dan paling jaringannya paling luas dan paling spamming banget ya. Yang warna merah. Warna merah. Udah disebut anjir. Iya juga. Gue pakai merek lain nggak se-spamming itu anjir. Oh iya? Iya. Masa sih? Gue pakai Tri biasanya dulu mirip-mirip lah, tapi emang kayaknya lebih parah. Lebih sering ini ada kayak yang koin-koin itu dia dari Telkomsel bukan? Nggak tahu sih. Ini ada kejutan koin. Itu mah iyalah di Telkomsel lah udah jelas. Tapi nggak tahu juga sih. Bukan. Mencurigakan sih. Itu sangat. Itu mah. Anjir itu spam cuy. Iya makanya ya. Itu spam. The real spam. Cuman yang bikin annoying kayak, kok gue jadi ngomongin itu sih? Udah, nggak usah. Katanya cuma bentar nih, bahasnya bentar. Bukan, sebenarnya satu lagi sih kayak kalau lu di Indo itu kan ada yang namanya emergency messaging service. Kalau di luar itu dipakainya kan benar-benar buat emergency kalau ada gempa bumi, kalau ada apa. Kalau di Indo tuh buat iklan cuy. Iya, buat iklan. Jangan lupa aktifkan koin Anda bla 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 bla. Anjir males juga. Jangan lupa redeem poin Anda bla bla, terus kayak takutnya tuh kayak begitu ada yang beneran emergency tuh kita nggak ngeh gitu ya. Spam doang lah ya. Ya. Tapi di sini juga kayaknya nggak akan ada sistemnya juga. Sistem orang kalau ada gempa atau apa masih kayak search ke Twitter dulu BMKG. Paling gampang begitu. At least dirasain dulu. Ini gua yang lagi kurang tidur atau emang goyang ya? Iya, sebentar. Ngeliat lampu. Goyang ya. Gempa.
Gitu. Udah gitu tahap 2-nya goyangnya ekstrim gak ya? Gitulah. Jadi lanjut nih. Summer Game Fest. Ya. Udah beres. Udah beres. Gua yang Gua catet nih. Anjir. Berarti dari gua dulu ya, gua yang paling nggak update nih sebenarnya. Yang gua berkesan itu sebenarnya ada 2 atau 3 ya sebenarnya. Paling lucu itu sih yang di Wholesome Game. Wholesome Game Anci juga nge-stream ya kemarin ya. Nge-host, jadi host. Host stream. Jadi host stream. Host stream. Host stream. Co-stream. Bukan host itu ya. Co-host. Co-stream. Wih. Co-host. Co-stream. Co-stream kan namanya? Co-stream, Ya, ya. co-stream. Ya begitulah. Jadi di Wholesome Gaming itu ada ada satu sih yang menarik banget kok menurut gua. Waiting game. Itu ya. Lucu banget anjir. Pasti orang-orang seumuran kita tuh pasti akan suka game itu. Premisnya tuh Iya. sangat demen banget. Dan vibe-nya tuh sangat Untitled Goose Game banget. Iya. Tapi itu bukannya banyak ya? Banyak sih gameplaynya di situ ada macam-macam Iya. di gameplaynya tuh. Cuma karena si premisnya itu Waiting. lu nggak usah Dan, ngapa-ngapain. dan itu bener-bener lu waiting tuh dari masih bocil, lu waiting sampai udah dewasa, udah mungkin sampai tua kali ya. Terakhirnya mungkin stage terakhirnya tuh lu waiting di deathbed gitu ya. Iya. Kapan waktu kok? Pip. Itu maksudnya kan premisnya sangat relatable lah. Iya. Begitu dibahas kayak gitu anjir aja langsung iya. Ya lucu sih kayak waiting. Dan itu ada di ini kan ada di mobile kan? Oh iya. Iya, dari mobile harusnya juga. sih iya sih. While mobile waiting juga. namanya while While waiting. waiting, Harusnya Ada di mobile harusnya juga. mobile ya bener. Oh Jadi udah ada emang- demonya ya. Emang beneran Waiting, while pas waiting. nunggu Pas lagi nunggu dimaininnya. mainin ini. Dan kocak gitu kan kayak Iya. ya lu mau nunggu juga boleh, nggak masalah. Gamenya bakal Yang beres. Iya. Lu nyalain terus tinggalin juga gamenya beres. Tapi justru kan di tengah-tengah itu lu mau ngapain gitu kan? Iya. Yang paling relate tuh yang itu di mobil terus kayak pakai tangan kiri kanan itu dapat achievement deh main kapal-kapalan anjir itu gak bisa Itu Kayaknya semua. sama satu lagi building relationship. yang mana building Literally building. Oh iya. Mungkin karena dia sudah menikah jadi tidak bisa relate. Si building Si rumah bangunannya. jadi rumah mencari pasangan, building. di itu juga waiting beda Di ya Di wholesome game. Oh, iya. Wholesome Gua nggak- direct. Wholesome direct. nggak ya? terlalu relate itu Kayak di atas deh, agak di Atas ya? atas. building Building relationship relationship. oh literally building Rumahnya ya. mancing gitu kayak rumahnya jalan-jalan. Iya. Nyari Bentar, pasangan. Building. relationship antar gedung Yes. Iya. baiklah Terus gambarnya random tuh bisa nih. gambarnya agak beda sama kayak wholesome games yang lain kan biasanya kan kayak wholesome eye games tuh candy. wholesome gitu kan Iya, ini tuh kayak game zaman berapa gitu loh. Realistik terus Tapi- agak poligon. Kayak game Kayak PS2, apa, Goat PS1 Simulator. bahkan. gue ngeliatnya kayak Goat Simulator anjir Masih lebih smooth Goat Simulator ya? Iya, apa feelingnya gitu Iya. ini apaan anjir Bodoh banget nih building. Oke sih. Banyak sih ya banyak banget yang menarik sih memang. Kalau Ya. di Summer Game Fest gimana? Soalnya gue nggak ngikutin kemarin, fokusnya bener-bener ke wholesome directnya doang. Summer Game Fest. Summer Game Summer Fest Game gua Fest banyak triple A sih. satu lagi sebentar Apa tuh? sebelum summer ya itu summer Game Fest yang gua yang nangkep sebenarnya cuma satu selain Apa itu itu Horizon Oh Lego. Horizon Lego Horizon. apa namanya Horizon Lego apa Horizon Horizon Adventure dua-duanya. gitu. ya Lego Horizon Adventure Bakal ini Horizon dan dua-duanya. itu masuk Switch cuy Enggak. Game baru. Oh. Horizon tapi di apa? Horizon. Lego, gitu. Style Lego. Style game. dan itu Lego. kayak retelling yang game pertama juga Nah kan itu maksud gue. Oh iya gitu. iya soalnya kayak beberapa Si itunya kan yang cowoknya kan di kedua. ya Ya, mungkin berarti kayak ngambil dari dua-duanya. ngambil 1 dan 2 kayaknya Oh. Saya- Atau di antara. ya atau mungkin memang ngambil settingnya doang kali ada momen-momen yang mirip-mirip tapi lebih sih, mungkin lebih dibikin kayak- komedi lah Ya dan ngisi Ya. fill the gap between itu mungkin. bisa Mungkin ya. gitu. Kayak Ya, Lego side sih story-nya komedi sih. Atau apanya. Nggak, dan gue bingungnya kenapa masuk Switch cuy. Masuk Switch. Soalnya si Guerrilla-nya bilang kan katanya naturally cocok katanya game kayak gini di Iya Switch sih. katanya. Ya cocok sih. Tapi kan memang kalau yang kayak gitu si publishernya si yang
Legonya kan? Iya. Legonya kan? Ya. Kayaknya iya. Dan iya semua game Lego yang lain juga kayak Lego Nggak. Jurassic World, Lego apa gitu. Warner masuk Bros di- biasanya sih kalau yang kayak Warner Bros game. Oh, itu Nggak tahu juga nih. pada di Switch juga pada ada. Berarti kalau gitu kenapa Jepang? Anjir, keyboardnya Jepang cuy, keren banget. Wibu Anaknya sekali. wibu. Berarti apa? Itu Legonya nge-license ke Sony. Lego nge-license ke Sony. Iya, dan berarti nge-publish gimana dia publish di mana aja kan harusnya? terserah Lego Iya. berarti ya. Iya ya emang Oh, Lego, Karena ini itu Lego yang bikin gamenya sih. Lego, Iya, bukan iya, gamenya. iya, benar. Tapi ya ini feelingnya kayak game Kayak game Lego game sih. Zelda dikasih skin Lego terus lempar ke PS5. Iya sih. Feelingnya aneh anjir. Tapi gamenya emang game Lego kan, game Lego kayak gitu semua Iya, kan. iya. Iya, cuma kan tetap kayak feelingnya. Kayak orang tuh taunya Horizon adalah game PS. Iya, karena gitu kan Horizon itu salah satu sekarang tuh kayak ikonnya PS5 kan. Iya. PS5 kan ikonnya paling umum itu kan Aloy, Kratos, Iya. sama Spider-Man. Oh, iya sih. Iya, Karena iya, Spider-Man kan tetap IP-nya punya Sony kan. Iya, iya. Gitu. Tapi ya itu at least 3 itu gitu. Game pertama yang gede pun di PS5 kan keluar itu kan. Horizon, Kratos, Spider-Man. Last of Us, tapi nggak ikonik ya. Last of Us karakternya. itu nggak ikonik masalahnya. Karena orang ya biasa aja gitu maksudnya Iya, iya. orang Oh yang iya biasa. sih ya. nah ya lu mau cosplay gampang banget lah jadi Gampang lah ya. Pakai baju compang camping gitu biar. ya Rambut ikat ke belakang. baju biasa kasih compang camping sedikit kasih darah sedikit dah aja. Kasih darah kotor-kotor. Agak kotor-kotor. udah beres. Agak kotor-kotor Iya, sedikit iya. dah aja. Kalau mau cosplay jadi zombie ya nggak sih? Wah, itu susah. Itu susah. Yang udah mukanya udah jadi bunga tuh. Wow, mantap. Terus tiba-tiba ngebuka beneran Iya, bunga ya. anjir itu harusnya gitu sih. Asik sih, Kalau itu mau keren cosplay sih. Last of Us yang itu zombinya Kagok sih. ya? Jadi Summer Game Fest tuh sekarang tuh ngeliatin banget. Nah, akhirnya si Jeff aware dengan keadaan industri yang sedang. Gimana tuh? Sedang Jadi dia goyang. ngomong di awal tuh dia ngomong ya ngomongin tentang layoff lah kayak gitu-gitu. Ya tapi biasalah ya, tapi dengan ini positifnya jadi banyak game indie dan emang di Summer Game Fest jadi kayak Malah highlight setengahnya tuh banyak game indie gitu yang biasanya kan isinya triple A semua Iya, gitu. Ya maksud gua kan kayak wholesome Wholesome. game. Cuma dari dulu juga indie semua. Tapi Iya. kan nggak sampai 1 jam cuy. Wholesome directnya dulu Langsung direct ya sejam. sejam ya. Udah berapa tahun nge-co-stream? Ini 3 tahun ketiga ya. Oh, emang sejam berarti ya? Oke. sejam. Dan di itu sih kalau di Summer Game Fest yang gua juga agak wow gitu ya, ini si Inner Slot yang bikin apa? Among Us. Itu Oh, iya, luar biasa ya, maksudnya tajir banget ya, sekarang dia bikin label buat game indie. Dia nge-publish sekarang namanya Outer Slot. Inner slot, outer slot. Ya, makanya anjir. dia setajir itu sekarang mereka ya udah terus di mau bikin film kartun Animasi kan serinya. ya, Iya, iya, film di kartun. Fox, kalau buatan Fox atau apa, pokoknya wah gila banget tuh. Gara-gara Among Us doang Us, gitu kan. iya sih. Sampai segitunya dari Iya sih. Masalahnya- cuman ini kecil gitu kan, developer kecil. Tapi memang sebenarnya kayak kata gua untuk sebuah game kecil itu sampai sekarang tuh masih bisa bertahan cukup ketenarannya itu luar biasa sih. Iya, gila makanya emang. Emang si timingnya tuh pas banget, pas COVID juga gak sih? Tapi dia itu kalau nggak salah ngerilis itu tuh sebetulnya sebelum COVID sebelum kan. COVID. 2 Tapi tahun, booming, 2 tahun pas sebelum COVID. ya. Karena ya itu kan Iya. orang-orang butuh ngobrol. Iya. Mau udah ngelain Yang hangout. pandemi rezeki buat beberapa orang. Iya sih bener. Dan Contohnya bencana Inner buat Slot. orang-orang Iya, banyak. Iya bener. Betul. Ya cuman ya maksud gua setelah itu pun kan kadang kayak game paling gampang kayak Overwatch aja gitu kan. Overwatch itu game triple A yang emang tenar, tapi kan maksud gua nggak kejaga gitu, hype-nya tuh udahnya hilang gitu, mati gitu. Ya soalnya Karena kurang casual ya. Iya dan Gak semua orang tuh bisa mainin. dan ini sangat kasual. Iya, ini tuh sangat casual, bener-bener siapapun bisa main. Orang di HP aja bisa main Iya, kan. di pakai Iya HP dan mouse. lagi. dan kayak sekarang aja kayak kita ngumpul ngobrol berdelapan misalnya gitu kan, berdelapan kita gabut ngapain,
udah install Among Us aja langsung main berdelapan di ruangan terus kayak ya sambil ngomong aja anjir ingin kejar gitu. Iya. Kalau pengen ini sedikit tentang Overwatch. Nah, apa nih? Tadi sempat agak ngobrol Overwatch juga nih. Kalau kasusnya dibandingin Overwatch ya, kalau kita ngomonginnya soal game kompetitif, kalau misalnya ketenaran game kompetitif, khususnya Overwatch, itu kasusnya spesial. Kasusnya karena itu Blizzard. Oke. Blizzard kan ya seperti yang sudah kita tahu, orang-orang Blizzardnya udah nggak ada kan, udah bubar kan. Sedangkan itu dibikinnya oleh orang-orang Blizzard yang asli kan, Overwatch. Ujinya. Nah ya itu, jadi karena itu terus semenjak orang-orang Blizzardnya udah nggak ada, terus si divisi e-sportnya juga dibubarin kan, ya otomatis semua game-game e-sport Blizzard sih emang udah nggak rame gitu, udah nggak hidup lah. Update juga gitu-gitu aja. Iya, update-nya juga sekarang kan dia berusaha ngejar lagi, tapi kayaknya orang udah pada malas. Lewat ya. Ya walaupun dibikin free to play juga kan udah lewat lah. Iya, udah lewat. Mending main yang lain yang benar-benar free to play kayak Valorant. Iya, CS. Iya, kayak gitu-gitu. Terus lanjut lah, SGF. Terus kalau ini yang dicatat sih yang menarik doang ya buat. Blumhouse ini. Blumhouse film horor. Iya. Iya, dia sekarang bikin publisher indie khusus game horor. Anjir, emang udah saatnya kolaborasi banget ya kayaknya teh. Apa cross media gitu ya. Cross industri. Game jadi film, jadi film, series, jadi movie, jadi game. Anjir, tapi menarik sih. Maksudnya kita sebagai konsumen ya senang-senang aja. Iya, senang-senang. Dan memang istilahnya kan lo udah punya pengalaman untuk nulis cerita horor, kenapa nggak dibikin gamenya? Dan sebaliknya, lo pengalaman bikin cerita horor di game gitu ya sama aja sih anjir. Iya. Ujung-ujungnya kan storytelling sebenarnya. Terus yang menarik juga Civilization 7 yang lebih general ya, mungkin pada tahu kan Civilization. Iya, gue main sekali, gue nggak bisa, tahu-tahu udah pagi dan kapok ya langsung. Nggak. Waktuku hilang. Nggak, makasih. Kembalikan waktuku. Saya sudah beranak 2, nggak bisa begitu. Civ 7 akhirnya 9 tahun kemudian ya bakal ada lagi. Sebentar. 9 tahun kemudian. Anak gue lagi liburan, saatnya memperkenalkan Civ. Saatnya membangun civilization. Dan gue di sini agak sedih sih, langsung sadar, aduh gue udah tua ya. Kan keluar ada si Sid Meier ya kan. Terus di Sid Meier tuh developernya, orangnya. Kan terus ya di otak gue tuh Sid Meier tuh bentuknya masih kayak gitu, masih yang dulu gitu kan, rambutnya masih brunette gitu kan, orangnya masih bapak-bapak sebagaimana bapak-bapak. Sekarang sudah grey. Udah kakek-kakek. Literally udah kayak kakek, udah keriput, rambut putih semua, pakai sweater. Sedih gini Sid Meier udah tua. Pas lihat umurnya 75 atau 78 gitu. Anjir. Makanya aduh ini jangan-jangan Sid Meier Civilization terakhir. Game kan. Anjir, bisa jadi sih. Ada dia juga cuman ujung-ujungnya kan cuman kayaknya ya dia juga udah nggak tahu, dia masih desainer. Gak bener-bener jumpin into di gamenya mungkin. Ya mungkin ya cuman kayak eksekutif doang gitu. Mungkin sih. Ngambilin. Cuman masih ada namanya Sid Meier's Civilization. Ya itu Iya, emang happy-nya dia. Gue tuh momen itu tuh dapat ketika gue nonton reuni Friend. Yang waktu 2000 berapa sih itu teh? Ada kan? Tapi itu masih apa ya? Belum terlalu. Tapi maksudnya mau kelihatan sama. Sih, beda. Jauh banget. Cuma kan gak yang cuma masih gak sampai kakek-kakek. Gak sampai kakek-kakek. Tapi iya sih. Udah kerasa banget gitu kayak, loh kok jadi udah keriput, udah ada yang rambutnya udah pada putih, yang cowok-cowok terutama sudah kan. terlihat banyak terjadi. Terus paling jelas tuh si Joey, siapa namanya Joey tuh? Aktornya? Ya itulah. Nggak tahu. Kalau dulu kan nama aslinya siapa? Kalau dulu kan di filmnya nonton kan selalu hang gitu kan, berotot, terus badan dijaga. Terus sekarang udah kayak bapak-bapak banget kan, rambut putih, terus perut udah gendut. Udah jadi angkel-angkel gitu. Iya. Gitu. Emang kita sudah tua sih. Iya sih. Terus apa lagi ya? Si Summer Game Fest tuh kita sudah tua. Kami sudah tua. Saya juga, kok cuma beda berapa tahun. Kami
kami lebih tua. Valorant masuk konsol. Oh, Valorant masuk konsol. Valorant masuk konsol dan ini itu nggak tahu ya kalau misalnya game shooting gitu emang kalau pakai controller enak ya? Ada auto, biasanya ada orang yang jago. Ada orang yang jago. Kalau misalnya main COD kan satuin servernya tuh. Kalau lu bisa milih gitu mau main bareng sama konsol apa enggak. Ya kalau jago mah jago aja gitu. Ya udah biasa, ujung-ujung udah biasa. Maksudnya regardless jago apa enggak ya? Kayak secara intuitif nggak seenak pakai mouse and keyboard sih. Emang harus kebiasa sih. Dia emang ada apa namanya Assist. ada aim assist-nya. Enggak auto aim, assist doang, assist doang. Jadi Rada ngegeser. Kalau deket ngegeser pasti gitu. Tapi kalau jauh banget ya enggak gitu. Ya itu kebiasaan aja sih. Dan kadang kayak kalau lu main pakai controller, kadang ada yang emang lebih prefer pakai controller karena kayak ngegesernya lebih sensitif. Nge-aiming kayak ngegeser kan pakai analog tuh. Lebih cepat gitu. Kalau pakai mouse kan kadang kejauhan gitu. Oh iya kejauhan. sih. Justru kalau gue yang kejauhan biasanya controller. Oh gitu. Iya. Ya lu belum biasa. Kalau si mouse tuh lebih presisi sih buat gue pribadi mah. Iya gue kebayang gitu sih. Cuma gue lebih ngebayanginnya kalau pakai kontrol tuh lebih lama aja. Gak sat gitu. Itu kan bisa di sensitivity-nya. Ya, Enggak sih kalau itu mah. Justru lebih susah. Tapi jadi ada dulu obrolan soal itu. Jadi kalau fine tuningnya kalau mouse itu di aim di mouse-nya. Ya. Tapi kalau pakai controller fine tuningnya tuh gerakan orangnya. Ya, jadi ya. Strive. Strafing-nya itu kayak jadi gitu katanya. bukan gerakin si Kamera. aimnya tapi orangnya digerakin. Digeser gitu. Anjir, menarik. Dan memang kalau lu sebagai syuting kan ngegeser orang itu menghindarinya lebih bagus kan. Karena orangnya gerak. Iya. Karena orangnya gerak. Dan itu tergantung gamenya sih. Kalau gamenya kayak Valorant atau CS, bergerak sambil nembak itu haram. Oh iya sih goyang gitu ya. Aimingnya gak bener. Kalau kayak COD nggak apa-apa, COD Apex kayak gitu-gitu. Kan soalnya rectangle-nya ngegedein. Emang Ya sih, beda memang style. sih. Beda style. Beda Misalnya style game-game yang taktikal itu biasanya salah satunya juga Rainbow Six. Itu juga kalau nembak prefer diam. Jauh lebih bagus. Iya, jauh lebih tepat, presisi. Dan jangan ditahan, jangan Iya, jangan tahan. Benar. tahan. Ya, kalau tahan kemana-mana. Maksudnya tapi berarti peminatnya sebanyak itu sehingga memutuskan untuk di konsol Kayaknya juga begitu ya. Ya maksud gua Akhirnya toxicity-nya Valorant Menyebar ke konsol. saatnya mengajarkan anak gua toxicity. Jangan. Kalau gue ada satu lagi sih Apa tuh? yang gue seneng, yang gue harapkan dari bukan harapkan, hype gitu ya waktunya. David Kim ini desainernya StarCraft original dari Oh, dia kan keluar dari Blizzard bikin studio baru dan dia reveal gamenya di Summer Game Fest. Jadi Sejenis StarCraft juga, strategi. Iya, StarCraft tapi ada aspek deck buildingnya. Oh, makanya menarik sih. Jadi unik sih. Itu PvP juga, bisa PvP. PvP juga. Dia baru reveal-nya yang PvP-nya, tapi katanya sih kalau nggak salah ada campaign-nya deh. Ya, maksud gua Justru PvP justru first. PvP-nya menarik sih. Iya. Nah, kan soalnya deck building. PvP dan deck building itu menarik sih. Iya. Ya makanya. Itu ya deck building emang biasanya validnya kalau PvP sih. Iya. Enggak juga kalau kata Kingdom gua Hearts Chain of Memories. Chain of Memories terus apa sih Fire Tower of Oh iya, Fire. Terus ini Marvel Midnight Sun. Terus apa lagi ya, SGF kayaknya. bukan Fire, apa namanya teh? Yang bikin kartu teh apa ya? Gue lupa. Apa ini Balatro apa yang kemarin? Balado. Itu juga Poker kan kalau itu. Iya sih. Oh, Quidditch. Main Quidditch. Ya, gua enggak peduli sama Harry Potter. Anjir. apa gamenya Quidditch doang Ya, gitu. Quidditch. Terus Star Wars Outlaw. Slay ya, the Spire. Slay the Spire. Pernah main nggak? Enggak. Itu deck building single player, roguelike deck building. Banyak kok deck building. Banyak. Single player. Dan memang menarik, cuma kayak campur sama strategi ya lucu juga ya. Ya kayaknya Ada
ada cocoknya gitu. Iya. Dragon Ball Sparking Zero, COD. Batman VR, Street Fighter 6 season year 2, Blumhouse tadi udah. Power Ranger lah, ini Power Ranger ini gue pengen sih. Power Ranger Retouch Rewind itu yang Mighty Morphin kan berarti? Iya. Salah. Rita apa? Itu Rita Repulsa. Rita Repulsa ya. Mainnya beat 'em up, klasik gitu. Oh iya. Kayak Turtles. Dulu ada aja. Ada Dulu ada. di SNES gue main. Makanya dia pengen. Jadi gambarnya juga gini. Iya. Anjir. Pixel art. Makanya ini oke sih ini. Oh, menarik nih. Menarik. Oh, asik-asik banget nih. Iya. Gue anjir nostalgia banget. Iya. Dulu ada di SNES. Di SNES kan? Iya, di SNES. Gue sih di SNES. Ya, ini. Terus Anjir original apalagi khas banget aja. Mecha Break udah basi, First Descendant udah basi, Alan Wake ada DLC-nya, Skate akhirnya ada videonya, Among Us, Anime. Dune MMO, Wah. Kingdom Come Deliverance 2 akhirnya ada gameplaynya, Slitherhead. Oh ya, Slitherhead ini developernya yang bikin Silent Hill. Dia bikin studio sendiri. Anjir, Ini udah banyak game yang gitu ya? pertamanya ya. Ini karya pertamanya. Slitherhead. Tapi jadi sekarang tuh pada mulai misah bikin studio kecil-kecil lagi ya. Iya. Makanya mengindihkan diri sendiri paling kan cuma 50 orang gitu kan. Dan udah dapat namanya juga gitu. Iya. Kayak orang jadi ya kayak Kojima lagi lah, orang Iya. pasti ngejar. Ngejar Kojimanya bukan Kojima. Konaminya Iya, gitu. Ya. Kojami. Kojami. Ngomongin Konami kan remake Metal Gear 3 ya? MGS 3. Ya, MGS 3. Delta. MGS Delta bukan 3 karena 3 itu punyanya Kojima katanya. Oh. Makanya dikasih Delta. Oke. Alpha, Beta, Delta gitu. Ceritanya nanti tuh. Mungkin begitu. Eh Delta Force ya gua gitu. agak jujurnya nggak tertarik sih gara-gara udah nggak ada Bukan Kojima. Udah Iya. mulai Kojima. Sama sih, sama benar-benar. Kenapa ya? Enggak, dan gue ilfeel sama perusahaan. Jujurnya gue ilfeel sama perusahaannya gara-gara ya Kojimanya begitu gitu, digituin gitu. Iya. Banyak katanya emang si perusahaan Jepang tuh banyak kayak gitu. Jadi kayak orang yang terkenalnya tuh malah ditendang atau nggak dihargai gitu. Atau ya udah jadi pegawai biasa aja gitu. Ya, Soalnya gue kemarin tuh baru baca-baca tentang Suehiro adalah developer Jepang juga. Dia itu kan ada dulu 2015 ngerilis game D4. Dari judulnya udah ada season 1 sampai sekarang 2024 belum ada season 2-nya kan. Kan banyak orang minta gitu. Mana season 2-nya? Akhirnya dia bilang nggak akan ada karena D4 itu IP-nya punya Access Games, tempat dia yang lama. Dan dia juga bilang Access Game itu terkenal karena saya katanya, tapi saya cuman pegawai di situ, jadi ya udah saya cabut bikin sendiri kan. Iya. Sama kan kayak Kojima. ya mirip sih. Ini kan gue jadi kayak ngomongin eksek Jepang ya, rada nyimpang dikit. Gue tuh baru nonton di YouTube. Jadi ada yang ngomong si Iwata. Iwata kan eksekutifnya Nintendo ya. Almarhum. Jadi beliau itu sempat ngomongin pas lagi zaman Wii, ngomong kayak developer game itu nggak usah mentingin grafik. Makanya kan Nintendo itu nggak pernah ngejar grafik kan. Semenjak Wii. Semenjak dari dulu sih sebenarnya kan. Sejak Wii lah. GameCube sama SNES sama Nintendo 64 ya masih ngejar nyoba ya. Hardware-nya itu bagus. top tier lah di Ya kan sejak Wii kan begitu. Mereka kayak nyantai aja lah, nggak usah terlalu ekstrim. Dia tuh ngeprediksi bahwa memang semakin grafiknya makin tinggi, cost untuk bikin gamenya pun ngebengkak. Dan sekarang kan kebukti gitu di tahun ini kan, lo mau bikin AAA itu harus grafiknya gila, terus udah pakai mocap lah segala macem lah. Itu kan biaya yang jauh ngebengkak gitu kan. Ujung-ujungnya kayak lo mau jual sampai $100 pun kadang nggak nutup gitu kan. Gitu dan ya itu sekilas ya. Si Iwata sempat ngomong gitu kayak lu kalau ngejar spek, ngejar grafik, mau sampai kemanapun nggak akan kekejar. Karena balik lagi lah di atas langit ada langit gitu. Lu mau serealistis apapun, teknologi juga terus berkembang. Iya, teknologi terus berkembang. Dan masalahnya kalau emang lu ngejar
ngejar grafik dan yang lain, ujung-ujungnya malah gamenya nggak maksud gue nggak sehemat itu gitu. Kayak apa ya? Tidak cost efektif gitu. Tidak cost efektif, ya itulah. Kalau tidak sehemat itu kesannya kayak pelit ya. Cost efektif sama aja sih. Nggak seefektif itulah Iya, gitu kan. Itulah sekilas. Tapi ngomongin grafik game, sekarang tuh ada 2 game Indo yang apa ya sudah muncul teasernya dan grafiknya keren. Iya. Yang satu Project Agni. Itu bukan yang pakai mocap terus Iya. yang cewek pakai jilbab dan lagi hujan-hujan. Settingan game horor. Iya. Itu Project Agni 1 sama satu lagi tuh kemarin tiba-tiba nge-boom juga. Belum tahu sih namanya apa tapi tipenya model kayak Sifu gitu. Yang gebak-gebuk. ini yang kayak anak SMA. The Raid. Iya, kayak The Raid. Anak SMA mah udah basi. Itu beda yang lagi para ya? kacuk ya. Ini kok nggak salah Bukan juga. Para Kacuk namanya diubah kan. Oh iya jadi lupa. Troublemaker. Troublemaker. Maaf, abis itu masih cocok para kacuk. Jadi generik banget anjir. Iya, Troublemaker. Apa para kacuk? Tapi kok nggak salah itu juga enggak sih bukan Yang kayak bukan Raid SMA. Iya. kan. Tapi Belum pokoknya ada gitu. namanya, Belum tapi ada, di Twitter udah rame. Udah rame. Kemarin sempat nge-share juga Keren sih itu. proses apa namanya animasi kayak buat jump 1 Loncat. meter, 2,5 meter, Nah. terus lompat yang jauh kayak gitu kayak anjir. Itu side scrolling atau apa? Enggak, 3D. 3D. Kayak Sifu. Ya kayak Mirip banget Sifu Kayak banget, Sifu. vibe-nya Sifu banget gitu ngeliatnya. Yang gua wah mah yang itu sih, yang sebelumnya yang horor. Iya, yang Project Agni itu. Iya. Aktornya pun bagus gitu. Aktrisnya Memang teater, Emang- artis teater. ya wajar lah. Iya, sangat ekspresinya dapet Sayangnya banget horor. gitu. Iya, tapi yang itu yang kayak Troublemaker worth juga. Dan ya maksudnya lu nontonin pun kayak itu apaan? Lu nonton gak sih Apaan? si trailernya? Maksudnya demonya itu kan itu Udah. Iya. jadi tiba-tiba ada orang tuh hilang. Iya, makanya gua Dan- tidak peduli karena itu horor. Itu sampai sempat dilirik sama Joko Anwar. Ya, kayak segitunya mungkin kolaborasi antar media yang tadi kita obrolin terjadi di luar mungkin juga Terjadi juga soon di akan sini, terjadi di locally juga gitu. Tapi Dan ngomongin sangat gitu kan exciting. sekarang si Joko Anwar iya bikin baru Netflix Iya, kan. di Netflix betul. Udah keluar ya? Udah. Heaven and Hell apa sih? Iya. Anjir, tadi apa ya? Aing pengen nonton anjir. Gue gak suka film horor tapi gue pengen nonton. Tapi kayak menarik sih. Maksudnya Maksud gue yang oke lah kalau Joko Anwar bioskopnya tuh kayak Nightmares and ya, Daydreams. Nightmares and Daydreams. Kalau ini tuh entah kenapa gue ngerasa kayak lihat dari trailernya ya. Unsur horornya tuh nyampur sama semi fantasy gitu. Tapi tapi Horor. Kayak enggak. Kalau kayak Joko Anwar yang lain kan kayak anjir gue nonton di bioskop Karena terlalu real ya. terlalu real dan nggak bisa tidur kan. Kalau ini tuh gue kayak nonton Stranger Things gak sih? Iya. Feelingnya More gitu ya, like that, feelingnya. iya. Stranger Things soalnya gue kayak fan-fan aja gitu. Gue tahu itu horor, gue tahu itu horor ah. Vibe-nya Lebih. lumayan horor cuy. horor sih kalau menurut Apalagi gue. season 1 ya. Season Iya. belakang-belakang udah gak terlalu horor. Karena udah lah. tahu bentuknya kayak Heeh, gimana ya, sih, yang bendanya apa gitu. yang horor tuh kalau kata gue season 1 sama season 3 ya yang jadi body snatcher. Yang tiba-tiba jadi masuk ke kepala. Itu horornya naik lagi sih. Dan yang keempat udah cosmic horror, udah beda genre. Tapi yang ke satu tuh horor banget sih kalau Iya, kata gue ya. Kayak kalau gue kasih season 2 tuh ke anak gue masih oke lah, masih rada bisa nonton gitu. Kalau yang ke satu tuh masalahnya lu gak tau juga kamu monsternya kayak gimana Iya, gitu. iya karena Iya. nggak taunya itu. Terus kayak ada vibe yang lu pasang lampu Natal terus tiba-tiba bisa nyala sendiri. Iya. Oh, iya, Kayak yang komunikasi satu iya sih. lewat situ gitu Satu ya. horor banget Satu ya. horor, ya. ya. Horor anjir. Gue juga bingung Yang kenapa gue di nonton ya. tembok nulis Iya, ya. iya. Iya, tiba-tiba di tembok terus kayak anaknya kayak rada kesurupan gitu Iya, kan. iya, benar. Benar juga, benar. Soalnya Stranger Things tuh udah yang kesini-sini kan udah nggak horor. Ini mah science fiction. Iya. Iya, lebih ke Science sci-fi. fiction dengan bumbu cosmic horror, udah belakang-belakang udah cosmic horror banget kan. Iya. Gitu. Kalau yang awal-awal masih horornya horor lumayan gitu. Ini rasanya kayak mirip-mirip gitu kayak menarik juga nih. Pengen nonton tapi horor gak ya? Tapi enaknya kalau di Netflix bisa kita post dan skip. Bisa volumenya dikecilin, terus layarnya kecilin. Kayak gua main Dead Space. Lanjutlah. Sip.
Setelah sebelum Wholesome Direct kan ternyata ada Future Game Show. Itu indie juga. Gamenya banyak ngulang sih. Jadi kalau salah satu dari Wholesome atau The Future udah nonton sih itu banyak ngulang gamenya. Okay. Terus abis itu Xbox. Xbox sih banyak menarik. Triple A-nya di sini jauh lebih menarik daripada di Summer Game Fest. Yang pasti kalau ada yang dulunya seneng game FPS, ada Perfect Dark yang akhirnya di remake dan akhirnya ada tampil gameplaynya. Terus Fable yang baru diliatin, Indiana Jones akhirnya juga, Fable akhirnya diliatin. Perfect Dark sih. Udah about time sih. Ini Xbox gak ada apa-apa cuy. Ya, terus Gears of War-nya juga balik lagi ke yang dulu. Gears of War-nya 6 berarti ya? Ya, ini game ke-6. Itu tapi settingnya itu sebelum game ke-1. Prequel. Dan yang nggak terlalu lebay kayak yang 5 lebay banget anjir. Enggak sih, justru less lebay. Less rusuh. Udah 4-5 tuh udah less rusuh. Yang 1, 2, 3 tuh udah rusuh banget gitu. Udah bener-bener action yang wah gitu, hancur lah, meledak lah apa. Kalau yang apalagi yang 5 kan ada kayak dia mirip God of War, ada jalan-jalannya, ada semi open world gitunya kan. Jadi nggak rusuh, orang tuh malah nyari yang kayak dulu. Terus Perfect Dark sih, dan itu dulu Perfect Dark ini buat yang belum tahu game Nintendo 64 dulunya. Itu salah satu game FPS yang revolusioner lah waktu itu. Pada zamannya soalnya ya kan teknologi terbatas, tapi ini udah kayak edan banget gitulah. Itu seingat gue kalau Perfect Dark itu GameCube yang itu sih. Beda 64 ya? 64. Yang kalau lu main tuh tiba-tiba volumenya bisa ngecilin sendiri. Iya ya. Bener ya gitu ya? Iya. Terus tiba-tiba lagi main, terus kalau zaman dulu kan TV kan kayak TV tiba-tiba mati, terus tiba-tiba nyala lagi. Ada efeknya begitu gitu. Kalau nggak salah ya, lu. Terus kayak lu nge-save tiba-tiba save-nya hilang. Meta gitu ya. Iya meta. Gue sih itu sih. Cuman asa bukan FPS sih seinget gue. Asa kayak Resident Evil, nggak tahu sih gue lupa. Si Perfect. Oh bukan, itu GameCube. Itu mah namanya game horror di GameCube. Iya, itu mah game beda kan? Beda. Kalau Perfect Dark ini dia sci-fi. Kayak apa ya? Kalau zaman dulu Eternal Darkness. Iya, Eternal Darkness. Astaga. Jadi ya dulu revolusioner banget lah. Sekarang karena si Rare, developernya dulu Rare udah masuk ke Microsoft, jadi di remake-nya sama si Microsoft. Xbox. Dan di developnya ternyata bukan sama Rare, tapi di developnya sama developer Tomb Raider. Lah, anjir, apaan anjir? Crystal Dynamics. Udah sih paling dari Xbox. Itu yang menarik. Itu sih Eternal Darkness sih. Gue nggak main tapi ngelihat di YouTube. Itu keren banget. Itu salah satu. Emang mana main? Dulu nonton orang main. Tapi itu sama experience sama dengan main. Kalau kita nontonnya langsung, bukan nonton orang stream. Karena lucu beda. Kalau zaman dulu kan itu tuh game itu kan lu nggak tahu kan, nggak ada internet kan. Terus lu lagi nonton tuh bener-bener kan zaman dulu tuh TV indikator volume itu kan selalu kayak hijau terus titikan gitu kan. Iya. Kayak lu lagi main terus tiba-tiba ngecilin gitu. Ini kayak gitu. Kenapa ini? Apa? Kenapa? Experience-nya tuh. Remote-nya mana? Iya. Anjir. Ya kayak gitu-gitu mati. Terus tiba-tiba TV ya itu ada animasi layarnya mati. Terus nyala lagi. Terus mati lagi. Terus nyala lagi. Oh di sini ada yang menarik sih. Mixtape. Apaan tuh? Mixtape. Disney. Mixtape. Main Artful Escape nggak? Enggak. Ya sudah. Mixtape. Artful. Itu ini keren banget sih. Artful Escape-nya sih keren banget ya. Oh, Artful Escape. Mixtape-nya harusnya keren juga sih. Oh, Annapurna ininya publisher-nya. Ya oke lah.
Standar ini ya, standar Standar indie sih. Standar indie dan dia musik-musik gitu. Iya, I retweet ini. I retweet ini tapi yang Iya. judulnya naon. Ini Iya, keren mixtape. banget. Iya, bener. Mixtape. Iya. Kalau tertarik harus main berarti Artful Escape. Oke. Keren pisan. Oke. Sejenis itu kan, sejenis apa? Life is Strange gitu. Life is Strange, terus what happened to Eden Page. Edit Kalau mixtape-nya nggak Iya. iya sih kayaknya. Tapi kalau Artful Escape sih cuman side scroll, kayak cerita side scroll. Oke. Mirip ini apa yang nggak jadi keduanya tuh? Apa yang binatang-binatang? Donut County. bukan side scroll. Side scroll yang 2D, yang binatang-binatang. Yang di kota yang tentang Night in the Woods. Night in the Woods. Ya, mirip astaga. kayak gitu. Mirip kayak gitu. Tapi kalau si Artful Escape ini kayak Platform tapi enggak. enggak, Oke. cuman gitu-gitu doang. Oh, lebih ke heavy naratifnya ya. Gameplaynya aman. Tidak perlu skillful. Enggak. Oke. Cuman dia musik banget dan apa ya? Ya musik Dan banget gitu lah. artsy ya. Artsy banget, Oke. artsy banget. Anjir tuh kan banyak banget game tuh. Ini Ayo ini aja, banyak buat banget sih. Indie banyak Steam, banget, Steam ya. Next Fest aja kemarin udah download berapa demo kan tuh buat dimainin. Gua ya nonton yang itu yang apa? Mid match yang pertama. Oh iya di Wholesome. Gara-gara gua habis main Hades tuh kayak kok jadi begini, kok mid match. Mismatch. Jadi kayak Midnya mitos. Oh, mid match. Iya. Mid match itu kayak kok Charonnya jadi begini. Terus sih jadi itu kan kita teh jadi yang God of Huntress ya, Goddess of Huntress. Aduh siapa namanya teh? Aduh kok gue jadi lupa ya. Ya pokoknya namanya kan masih sama kan. Iya, dari mitologi. Dari mitologi Yunani ya. Iya, Greek. Greek kan. Ya Yunani terus kayak tapi seinget gue Charon gak begini ya. Dia mainnya match 3 atau gimana? Match 3. Tapi semi Ada RPG-nya gitu. ya jadi kayak butuh kaca, ada rumahnya itu mau direnovasi butuh kaca. Oke, kita nge-match batu jadi pasir jadi sandcastle bawa ke blacksmith dibakar jadi kaca. Ada gitu-gitunya. Tapi basically itu. Oh, sama itu. Ini Playdead. Barang ajaib yang susah banget. Ada loh yang jual. Tapi 4 mahal juta. banget kan? Di Indo 4 juta. males ya. Iya, tapi menarik gue pengen. Gue juga pengen nih. Dulu tuh Gua juga pas pengen. masih belum Masih masih seger gitu. prototype dan segala macam kan gue udah ngikutin gitu Iya. kan. Anjir seru nih kayaknya. Harganya nggak cocok, nggak Iya, banget masalahnya. iya. Masuk sini harganya jadi 2 juta teh, kalau 2 juta gue masih mikir sih. Kalau 4 Iya, juta, 4 juta, aduh aduh. sayang Dia tuh sempat masalah kan. Ini dikritik kan di Gara-gara? Malaysia. Dia kan Kenapa? dibikinnya di Malaysia kan. Tapi di store-nya tuh nggak bisa dibeli gitu buat Malaysia. Makanya orang-orang ini apaan kenapa made in Malaysia tapi Iya sih. nggak bisa dibeli di Malaysia buat kirim ke Malaysia. Akhirnya setelah ramai kayak gitu aja akhirnya bisa Mending beli di Malaysia nggak sih daripada beli di 4 sini. juta di Indo? Iya sih. Siapa Kayaknya yang mau ke lebih worth. Malaysia? Gih. Kan lu ada itu. Ada agen. Agen. Oh bener juga. Bener juga. Menjemputkan kode. Agen. Kan lu ada agen. You've got the guy. You got the guy. Kita guide. Agen 007. You've got the guy there. I know a guy. Udah sih, paling abis itu PC gaming show itu juga indie itu juga banyak ngulang sih. Ya basically indie semua ya sebenarnya sekarang. Triple Oh A-nya ada Dead Sprint, gue nulis di sini Dead Sprint. Jadi dulu di PS1 main Tomb Runner nggak? Gue mainnya Pepsi Tahu Man. doang. Pepsi Man. Tomb Iya, Runner iya. versus Lark and Chill. Anjir apa itu anjir? Ada, jadi game Taruhku, lari. anjir. Iya game lari. Namanya Tomb Runner. Terus ada game keberapanya, kedua atau ketiga gitu versus Lark and Chill ya. Anjir. Jadi Random Lark bisa, and Chill-nya anjir. bisa dimainin. Anjir random bisa anjir. Makanya waktu itu langsung wah game Lark and Chill. Anjir beneran randomnya Iya, randomnya ini. Seru itu game lari. Gila. Kalau lu ngomong game lari PS1 sih ya itu Pepsi Man. Iya itu ikonik sekali. Tapi Pepsi Man kan masih apa ya single player lah,
story gitu ya. Ya. Kalau ini bener-bener game balap lari. Iya. Kalau balap lari kan gue ingetnya di SNES yang AB pakai penggaris. Oh iya. Gitu. Mirip ya begitu berarti kan sebenarnya? Enggak. Kalau Tomb Runner tuh kayak lebih mirip game balap. Oh, Jadi dia mesti cari-cari bus kayak gitu, cari bus, cari item, terus cari-cari jalan yang motong. Oh, basically Crash. Uma Musume. Kuda. Uma Musume. Ke game balap tapi lari kan? Langsung Balap kepikiran di gue Uma Musume. Oh, enggak tahu. Tahu Uma Musume enggak? Enggak tahu. Wibu Cuma mereka. nembak kuda. Lu kayak enggak tahu aja ngomong aja lu tahu aja. Tahu Saya sih, tahu, cuman anjir. Kira mana enggak tahu kan? tahu cuman. Jadi lu tahu? Nggak nonton. Enggak. Bohong ya. Beneran enggak tahu. Bohong ya. Aing di sini paling gak wibu. Basically kalau Uma Musume Bohong itu banget anjing. Iya anjir. Uma Musume itu game gacha. Game gacha Nah, balapan gamenya nggak kuda. tahu. Uma Musume tahu. Oh, ada yang di konsol kan? Beneran balap. Jadi game balap kuda tapi benar kuda. Musume Gadis. iya cewek. Kudanya yang cewek atau cewek naik kuda? Kudanya cewek. Oke. Little Pony gitu. Basically Itu mah Furi, ini mah enggak. basically cewek tapi dikasih kuping kuda dan yang dikasih kayak, ekor. yang kayak ada game dating sim. Iya. Oh, cuma ini cewek. Iya, Dan balapan. dan balapan. Ada yang balapan, ada yang gacha. Kalau game HP-nya gacha, ada yang game itu ya begitu lah. Oke. Ada Langsung anime. menarik. Enggak, maksudnya oke. Ada Oke. animenya. Mau ngomong tapi ya memang ada target audience. Oke aja, cukup oke aja. Ya begitulah. Iya. Oke. Apalagi? Udah sih. Udah ya? Sisanya ngulang Kayak To Sum It Up kayaknya emang tahun ini Indie. semakin Makin rise, keren-keren. Dan rising. rumornya minggu depan Nintendo Direct. Ya Nintendo ya tanggal 16. Itu 16 bodoh. ya kalau nggak salah. Iya, bocornya bodoh ya. Dibocorin sama Among Us. Inner slot. Ya. Dibocorin iya? sama Inner Slot. Anjir. Ya. Kita bakal nge-announce sesuatu ya nanti Di di Nintendo tanggal 16. Enggak Oh. ngomong Nintendo Direct. Kita bakal nge-announce ada fitur ini nanti di tanggal 16. Terus videonya di private. Terus postnya di private. Kayak, sebentar. Tanggal 16 ada apa ya? Mikir. Ya Direct kan di sini kan udah ngomong Juni kan. Terus kayak, Summer. dan memang kan selalu tiap tahun itu 1 minggu setelah WWDC. Apple dan Nintendo itu selalu barengan gitu kayak Direct gede sama Ya sama event. Summer Game Fest juga sih. Iya. Game Fest kan gantiin E3 intinya. Ya. Ya memang biasa kan seminggu setelah E3 kan. Itu biasa barengan sama WWDC. Anjir. Enggak dong. Iya. WWDC setelah E3 biasanya enggak. Oh ya E3, WWDC terus Direct biasanya gitu. Nintendo tuh selalu ada di E3. Fitri Dulu. Iya dulu. Sekarang punya masing-masing. Oh, sekarang Gue lupa sih masing-masing. pokoknya pasti selalu beda seminggu aja antara lebih awal atau lebih belakang gue lupa. Itu. Jadi Ditunggu saja. ditunggu saja. Ya indie lah. Mantep sih, keren-keren sih. Nah, kerennya juga bosan deh sekarang ngelihat game tuh fotorealistik semua gitu loh. Ya, betul. Ngejarnya tuh. Nah makanya biar nggak bosen Game indie. minggu depan main Elden Ring aja. Oh iya, minggu depan, 2 minggu lagi. Minggu depan cuy. Tanggal 29, 21. 21. 21 minggu depan ya? Iya. Sekarang 14 cuy. Sialan. Sialan uang belum siap. Oh no. Uang belum terkumpul. What happened to my time? Masa mudaku? Kemana masa mudaku? Ya. Gitulah. Jadi kalau minggu depan tiba-tiba nggak ada episode nge-TGU, Tahu ya kita ngapain ya? FF aja ekspansinya mundur kan, mundur Gara-gara seminggu itu ya, kan. gara-gara si Nggak mau bentrok. Terus si Bukan ngomongin, emang developernya mau main aja. developernya bilang, ya kasih waktu lah 1 minggu katanya. Lu tahu kan sebenarnya, gue udah siap sebenarnya tanggal 21 udah siap, cuman ya kita mundur seminggu udah tahu kan apa ya? Elden Ring jadi DLC. Gue gak bisa aja. Ini juga di ada indie di PC Gaming Show yang menarik, Unbeatable. Menarik. Nih Kayak rhythm ya, rhythm. rhythm tapi campur kayak macem-macem gitu mini game. Mini gamenya tuh rhythm semua tapi kayak gitu. Artinya seru.
Aduh banyak pisan game indie. Game ini tuh selalu artnya seru, terus kayak gameplaynya juga Aneh gitu ya. Dan minggu depan juga habis Elden Ring juga ada ZZZ juga kan? Oh ya, 20-an. Selamat berjuang RIP kalian. memory. RIP SSD. Rip podcast. Gimana kalau kapan-kapan kita podcastnya sambil main game? Menarik sih, menarik. Ngomongin- Jadi kayak first impression Iya main sih, game. boleh. Menarik. Kan ada device Speaking nganggur nggak deh? speaking of main game, gue jujur agak pangling karena ngedenger lu stream kemarin tuh ngomongnya Inggris dan logatnya beda banget ya. Logatnya Kayak Inggris tuh kayak berkelas terus kalau di situ aingnya mana kumaha. British ya kalau lagi stream British ya. Yeah, I know because that's one. Sekarang langsung Begitu Sunda masuk ke ya. TGU, Sundanya Sunda Mana yang geus main eta can aing mah geus main sih. Kumahanya eta teh. Asa kumaha gitu. Inggrisnya rusak gitu. Wah gitu. harusnya Ya ngomong ini Inggris yang terus nonton, tiap saat ya. ini yang nonton kita ini ngeteh Gehu harus sekali-sekali harus enggaknya nonton juga streamnya Neng Anci. Janganlah. Beda berkelas kostumnya yang itu berkelas. Beda banget. Beda Ya, banget. anjir. Mana kayak nonton aja lah. Gak usah pura-pura. Aing muat loh. Gini-gini dia mod di Twitch aing loh. Tapi gak pernah datang. Muat tapi gak pernah hadir. Gak pernah hadir. Ya kadang-kadang lagi ngapain sih? Genshin. Close langsung nggak pakai mikir close Genshin. Bahkan cuman di following kan ngelihat Neng Anci Genshin udah nggak diklik Neng Anci. Sudah beneran ya. Masalahnya kan played game Neng Anci. Genshin, Starel sedikit. Kalau lagi Nier oke lah lagi Nier. Nier setiap satu. Lagi Nier. streaming Wholesome Direct oke lah, tonton lah. Enggak sih. Kemarin gimana sih Metafor menarik loh. Metafor emang. Metafor Fantasio Iya, itu si Atlus. yang bikin Persona Atlus RPG Sega. baru. Oh bikin game juga. Ininya loh apa termasuk Co-stream apa ya? Kalau di situ istilahnya key opinion leader. Wajib. KOL. Key opinion leader. Jadi ada followernya. Ada followernya. Kan leader. Iya, follower saya sih. Oh bener juga. termasuk apalah berarti yang Oh personal yang banget ya. termasuk marketing toolnya ini. Iya, Ya. ya, yang digunakan untuk marketingkan game ini. Kok tertarik? Seru sih. Tapi kan turn based. Dari- Nggak pure turn based Iya, masalahnya. turn based. Ha. Dia nggak Dan bisa turn based-nya based, pun bisa seru nggak ya? karena banyak apa ya kombinasi menariknya juga gitu. Tertarik dengan turn based ini? Jadi, Main Persona. Persis soalnya. Iya betul sih. Gaya, Tapi, iya sih Game personal ini tuh banget ya. kerennya tuh ini loh apa? UI-nya keren banget gila. Aing juga bahas waktu pas itu kayak UI menunya tuh bener-bener apa ya kayak nggak lagi navigasi menu aja. Iya. Kayak iya. satu game sendiri gitu. Iya. Ini tapi monsternya sangat NSFW sekali anjir. Ya. Mara, Oh. kita harus mengingat Mara di Persona. Ini bukan persona cuy. Iya, ya Nah, Persona satu lah. hal yang bikin orang tertarik juga adalah si archetype-nya itu. Personanya. Iya, si personanya kayak apa ya? Kayak Mara. Desainnya tuh Nggak tahu Mara kan, udah nggak usah tahu nanti aja. desainnya tuh yang kayak apa? Pakai Kayak Mara desainnya. armor kayak gitu kan. Oh, Anjir. iya. Aing kan kayak di Genshin kan sukanya juga musuh yang armor Ah, kayak iya. gitu. Kayak Apa ngeliatin namanya? itu. Apa? Yang menurut dari- Aing keren. Oh, Apa? Abyss Lecter yang gitu. Iya. Itu bangsa apa? Dari country ya. Oh, kok kayak Ya emang itu. Oh, Iya kok kayak kayak oh, tapi setelah lihat lagi kok kayak familiar. Kok tahu ya? kok punya ya? Ada Aing yang punya. Oh, Makanya gitu. saya tahu ya. ya diingat TGU kita merusak Anci episode per episode. Enggak lah, emang udah rusak kok. Saya enak polos. Tapi memang persona banget sih. Iya. Iya, developernya emang Salah. developer Persona. ZZZ banget ya. Ya, oke gini tuh. Hah? Tapi ZZ lebih action kan, lebih hack and Enggak, slash nggak sih? UI-nya ZZZ banget cuy. Oh. Enggak. ZZZ kayak gitu. Enggak. ZZZ itu UI-nya Persona 5 banget. Oh, I see. Jadi ya
Iya. Ya, apa maksudnya orang yang bukan fans turn based hype sih buat nyobain ini. Bagus lah. Maksudnya tetap ada opsi untuk tidak kalau misalnya level kita Masih tinggi, lebih cukup. tinggi daripada si enemy-nya kan, Section. kita bisa Kebalik. bodoh sekali saya. Akhirnya Bisa jalan. kalahin pakai action Real time. ya real Real time time. action, betul. Cuma kalau kejauhan pakai itu dan itu pun menarik gitu. Jadi Masih lama ya. Untungnya masih lama. tahun ini kan Iya. Oktober. Iya. Jadi ya Sudah bisa di wishlist. Anjir kok aing jadi masih terus mempromosikan gini. Iya kan memang tugas Anda. Iya sih. Siapa tahu nanti dilanjut gak sih? Belum tahu. Nanti dia bakalan ada ini lagi. Jadi ntar Di-review lagi ya hasilnya ya? Tadi Aing udah kasih reportnya, terus nanti di-review ke kliennya dulu kalau misalnya ini nanti Memuaskan dilanjut. next. Mereka bakal ada rilis trailer lagi, bahas dan deep dive, tapi bahas yang lain, bahas di world-nya kalau nggak salah. Kemarin kan lebih bulan apa ya? Nggak tahu, Agustus kayaknya. Oh, Sekitar menarik. Agustus. Kok ada bocoran nih? Dari orang dalam. Enggak, ada di videonya. Oh ada. Ada. Di videonya Kirain dia bocoran ngomong orang dalam. next kita bakalan ngasih video yang akan membahas lebih tentang si world-nya. update-nya itu di Iya, Agustus. Kalau yang kemarin kan lebih ke battle systemnya gitu. Iya. Ya. Begitu. Ya oke. Berarti cukup. Sudah satu jam cuy. Oke. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita rambling 1 jam ngomongin update. Game indie. Juga ya, Indie. share juga kayak game apa yang paling kalian anticipate di yang kemarin sempat di-share di Summer Game Fest atau Wholesome Direct or Saya sih anything. tetap ya menunggu untuk game menunggu. Game menunggu. Itu clicking banget buat gua aja. Iya. Dapat langsung kayak anjir. Ini. Disisit nih. My time has come. To wait. To wait. Oke. Ini Neng Anci ada di Twitch juga. Ini Bapak Salman ada di rumahnya. Dan saya Harry selalu di ngetik gue. Toko dan Di toko. Begitu. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga ya ada. Dadah. Bye.